Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya sehat, bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan Yaya, dosen kebidanan di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Kali ini kita bedah soal hukum bidan mengenai perkembangan bayi 9 bulan. Ya, ini ada contoh soal kasus ya, mari kita sama-sama telaah. Oke, sebelum kita baca kasusnya, kita lihat instruksinya terlebih dahulu. Apakah kemampuan bayi yang sedang diperiksa bidan sesuai kasus tersebut? Oke, instruksinya adalah kemampuan. Yang kita cari adalah kemampuan. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya ada sosial, bahasa, kemandirian, motorik kasar, dan motorik halus. Ya, berarti ini salah satu yang akan kita cocokkan. Ya, kita cocokkan pada saat membaca kasus. Oke, kemudian kita baca kasusnya seorang bayi. Ya, kita baca kasusnya sambil mencari kata kunci. Seorang bayi perempuan berumur 9 bulan. Oke, umurnya 9 bulan, ini merupakan kata kunci, dibawa ibunya ke puskesmas karena ingin mengetahui perkembangan anak. Hasil anamnesis, anak sudah MPASI, hasil pemeriksaan, berat badan 10 kg, panjang badan 60 cm, suhunya normal 36,8 derajat Celcius. Bayi mampu mencari wol merah yang dijatuhkan oleh bidan. Ya, karena kita udah tahu instruksinya adalah mengenai kemampuan, ya sebetulnya kita cari kata kunci yang utama saja gitu ya. Nah, kata kunci utamanya adalah ini sudah ketemu karena yang dicari adalah kemampuan. Nah, ini bayi mampu mencari wol merah yang dijatuhkan oleh bidan. Nah, kira-kira masuk kemana nih? Sosial kah? Bahasa kah? Kemandirian kah? Motorik kasar atau motorik halus? Oke, saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah bisa menjawabkah? Oke, karena tidak perlu lama-lama ya, kita punya waktu sedikit pada saat mengerjakan hukum. Oke, apakah jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah E, motorik halus. Ya, kenapa jawabannya E, motorik halus? Yuk, mari kita bahas. Nah, ini pembahasannya. Ya, kenapa kita pilih motorik halus? Tadi bayi mampu mencari wol merah yang dijatuhkan. Oke, ya, siapa tahu nanti kasusnya adalah bukan tertuju kepada motorik halus, ternyata ke sosial. Apakah sosial itu? Proses di mana individu belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan dan perasaan. Ya, ini yang menjadi poinnya adalah keadaan dan perasaan, memahami. Ya, atau berinteraksi ya, jadi ini lebih ke sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Contohnya ketika diberikan mainan, bayi mengulurkan tangan untuk mengambil, artinya ada sosialisasi atau ada interaksi ya. Ketika ada yang memberikan mainan, bayinya mengulurkan tangan, berarti ada proses interaksi. Itu yang dinamakan kemampuan secara sosial. Kemudian secara bahasa, ya, perubahan sistem lambang bunyi yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Nah, ini yang menjadi poin ya, kalau kemampuan bahasa itu kemampuan berbicara dan komunikasi. Ya, contohnya reaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan, seperti menengok ke belakang ketika ada yang mendengar kedatangan seseorang dari belakang, ya, atau mengatakan dua suku kata yang sama, misalnya mama, papa, gitu ya. Nah, itu yang kemampuan bahasa. Kemudian ada kemandirian. Ini kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan, mengatur. Nah, ini yang menjadi poin ya.
kegiatan mengatur, memilih, dan memutuskan sesuatu dengan percaya diri, ya, serta bertanggung jawab tanpa terus-menerus bergantung pada orang lain. Contohnya apa? Bayi mampu makan kue kering sendiri. Nah, artinya bayi mempunyai kemandirian, ya, dia makan kue kering sendiri tanpa bantuan. Kemudian yang keempat ada motorik kasar. Nah, apa bedanya motorik kasar dengan motorik halus? Nah, motorik kasar ini kemampuan mengontrol gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Nah, ini yang menjadi poin ya. Kalau motorik kasar ini melibatkan otot-otot besar. Contohnya apa? Duduk sendiri tanpa disangga bantal. Itu memerlukan otot besar. Ya, tanpa disangga dengan bantal, kursi, dan dinding. Kemudian contoh yang kedua ketika orang tua mengangkat bayi melalui ke posisi berdiri. Nah, itu menggunakan otot besar ya karena bayi berusaha untuk berdiri. Kemudian bayi mencoba berdiri dan sebagian berat badan bertumpu pada kakinya. Tadi ya yang mencoba untuk berdiri itu menggunakan otot besar. Nah, itu perbedaan Nah, apa bedanya dengan motorik halus? Nah, motorik halus ini kemampuan mengkoordinasikan otot-otot kecil. Nah, ini yang menjadi poinnya adalah ya otot-otot kecil. Kalau tadi motorik kasar, otot-otot besar. Kalau motorik halus itu otot-otot kecil, terutama pada jari tangan dan pergelangan tangan yang seringkali membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan. Contohnya ya menggapai benda kecil, memungut dan memegang kubus pada masing-masing tangannya. Ya, ini kan ringan ya, jadi memerlukan otot-otot kecil. Kemudian bayi mampu mencari wol merah yang dijatuhkan. Ya, bayi mengambil wol merah. Nah, wol merah itu kan ringan dan hanya membutuhkan otot-otot kecil. Maka jawaban yang betul adalah nih ya, E, motorik halus. Oke, bagaimana? Sudah memahami ya. Jadi kalau misalkan motorik kasar dan motorik halus, nah bukan berarti bayi mengambil. Nah, mengambilnya ini mengambil apa dulu? Apakah yang ringan kah ataukah yang berat kah? Ya, jadi kalau yang ringan hanya membutuhkan otot-otot kecil berarti motorik halus, tapi kalau mengambil benda yang berat berarti memerlukan otot-otot besar. Ya, oke. Sekian tentang kemampuan ya. Oke, sebelumnya masih ada. Nah, ini ya. Tadi karena ngomongin perkembangan umur 9 bulan. Nah, ini merupakan contoh KPSP ya. KPSP umur 9 bulan. Sebelumnya kita sudah bahas video tentang interpretasi KPSP atau klasifikasi atau hasil dari KPSP. Ya, oke, saya ingatkan kembali kalau hasil ya-nya, jawaban ya-nya yang ini hasilnya 9 atau 10 ya dari 10 kuesioner atau dari 10 pertanyaan. Nah, itu adalah hasilnya sesuai dengan umur atau normal. Nah, kalau misalkan jawaban ya-nya adalah 7 atau 8, nah itu adalah meragukan. Tapi kalau misalkan hasil ya-nya didapatkan 6 atau di bawah 6, maka itu kemungkinan penyimpangan ya. Nah, di sini di KPSP ini ya di kuesioner KPSP ini dipermudah ya nomor 1. Nah, ini ada warna biru itu gerak halus. Ya, contoh dari gerak halus. Ya, nah ini memungut atau gerakan miring menggapai seperti gambar. Nah, kemudian yang kedua ini ada gerak halus, yang ketiga gerak halus, yang keempat sosialisasi dan kemandirian. Nah ya, ini contohnya mendapatkan mainan dan menggunakan lengan atau badannya tadi ya yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada motorik bicara dan bahasa. Ya, yang keenam ini pertanyaan mengenai kemampuan bicara dan bahasa. Yang ketujuh mengenai sosialisasi dan kemandirian. Yang kedelapan adalah gerak halus, 9 dan 10 gerak kasar. Nah, ini dipermudah ya mana yang jika jawabannya meragukan atau menyimpang lebih ke arah mana ya untuk melakukan terapi yang lebih fokus. Oke, sekian pemaparan atau latihan soal kasus UKOM mengenai KPSP. Oke, terima kasih. Sebelum
Ditutup. Pantun terlebih dahulu, pagi-pagi pergi ke pasar, cakep. Jangan lupa membeli baskom, cakep. Mau lulus ya harus belajar. Bismillah, lulus Ukom. Oke, semangat terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.